motivasi apa yang membuat Syekh Ahmad terdorong untuk Ya ke karena Indonesia melihat untuk orang Indonesia hampir sama kayak orang Mesir, tidak ada perbedaan. Masya Allah. Kemudian ketika saya ke Indonesia merasa nyaman, merasa bukan di negara beda, hanya beda bahasa dan budaya dan makanan doang. Apa ini bedanya apa kalau di Indonesia apa yang Kalau Indonesia kan perlu 3, 2, 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi bersama saya Muhammad Thariq Kasuba. Kali ini kita punya tamu yang luar biasa, tamu yang berbeda tempat kelahiran, berbeda negara, ya, berbeda rupa juga. Ini dari hal yang paling menonjol mungkin dari hidung. Kalau Syekh Ahmad Misri ini dari Mesir, dan kali ini kita diberi kehormatan oleh beliau, alhamdulillah, untuk hadir bersama kita di sini. Ahlan wa sahlan Syekh Ahmad. Kita mau kenal dulu nih Syekh Ahmad. Ismul Kamil, yani nama lengkapnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang penuh dengan keberkahan ini karena mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Nama lengkap saya Ahmad Ibn Abdul Wakil Ibn Sayyid Ibn Muhammad Ibn Ahmad. Ini nama lengkap saya. Ya. Tapi karena terlalu panjang dan orang Indonesia itu suka tidak suka yang panjang-panjang, dia maunya yang pendek-pendek gitu. Maka ada nama yang dikenal Ahmad Al-Misri. Ahmad Al-Misri. Ini yang kasih nama tambahan Al-Misri itu awalnya Ahmad bin Abdul Wakil. Tapi ketika kata Abdul Wakil itu agak berat juga diucapkan atau dilafalkan, maka saya sebutkan Ahmad Al-Misri lebih ringan. Biar orang tahu asalnya dari mana. Tapi lucunya pernah saya lagi dakwah di satu tempat, kemudian disampaikan oleh MC pembawa acara bahwa ini Ahmad Al-Misri dari Mesir. Tapi ada jemaah nampaknya lagi ngantuk atau tidur pada saat ceramah dan dia tidak mendengarkan. Apa selesai acara, dia nanya sama saya, Syekh Ahmad ini mirip orang Arab gitu. Nampaknya bapak tidur tadi ya. Anak dari Papua, saya bilang, mana ada Papua begini ya. Ya kan Allah yakhluqu ma yasha gitu kan. Subhanallah. Maka dinamakan Al-Misri karena berasal dari Mesir. Seperti Al-Batawi atau Al-Jawi dan lain dinisbahkan ke tempat kelahirannya. Masya Allah. Al-Bukhari dari Bukhara, At-Tirmidzi dari Tirmidz gitu, dan lain sebagainya. Al-Baghdadi. Nah, Al-Baghdadi, tapi hati-hati Al-Baghdadi banyak. Nah, kalau begitu sekarang berkeluarga. Nah, insya Allah istri dari Indonesia. Dari Indonesia, Masya Allah. Jadi pindah ke Indonesia karena jodoh orang Indonesia atau? Tidak. Pindah ke Indonesia ini karena selesai kuliah di Al-Azhar. Masya Allah. Ada teman-teman, ya kan saya kenal dekat dengan teman-teman alumni Al-Azhar. Al-Azhar ini ada beberapa di Mesir di ya? Kairo, ya. Ini di Kairo. Ibu kota. Di Kaironya saya kuliah syariah. Kemudian saya kenal orang Indonesia, ya bersamalah kayak orang Mesir, ramah, senang bercanda dan lain sebagainya. Akhlaknya begitu luar biasa. Jadi teman-teman dari Palembang awalnya. Akhirnya Sumatera Selatan mereka kenal. Habis itu Allah berkenankan saya untuk bisa hadir di sini menjadi pelayan umat Nabi Muhammad SAW. Dan memang seorang dai itu memang nggak punya tempat tinggal.
Dimanapun ada manusia, itu tempat tinggal dia. Di situ ada visi misi yang harus dia kerjakan adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Jadi seluruh bumi Allah ini tempat tinggal dia. Tempat tinggalnya. Selama Maka ada kalau ditanya tinggal di mana, ya di bumi Allah. di bumi Allah. Nah, lahirnya saja di Mesir. lahirnya di Mesir, tapi ya namanya lahir di Mesir, kemudian juga nggak harus di tempat lahir saya, bisa berpindah-pindah. Dulu kan disebut ulama rihlatuhu fi talabil ilm. Rihlahnya beliau, safarnya beliau dalam menuntut ilmu, seperti Imam Nawawi. Kemudian beliau lahir di Suriah, kemudian beliau berangkat kemana, terus Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, di Palestina, kemudian pindah usia 2 tahun dibawa ke Makkah, kemudian berangkat ke Madinah, belajar ke Imam Malik, sudah wafat Imam Malik berangkat lagi ke Mutarrif bin Mazin As-San'ani di Yaman, kemudian belajar lagi ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak, kemudian belajar kepada murid-murid Al-Laits bin Sa'ad di Mesir. Ya, kemudian balik lagi ke Irak, masuk Irak 2 kali, kemudian kembali lagi ke Makkah mengarang kitab Ar-Risalah dan lain sebagainya. Jadi beliau lahir di mana, terus besar di mana, wafatnya di Mesir, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Yang penting kita punya risalah dan dakwah yang harus kita laksanakan. Jadi alhamdulillah berjodoh dengan orang Indonesia di Mesir. Di sini, berjodoh di sini. Oh, di sini lewat teman-teman mahasiswa dari Palembang. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Sudah dikaruniai berapa? Belum insya Allah. Mohon doanya. Masya Allah, mudah-mudahan Amin. Diberikan yang terbaik jumlahnya. Amin. Yang penting menjadi soleh salihah. Amin. Kalau tidak soleh salihah kita tidak perlu. Yang penting jadi soleh salihah, wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini bisa menjadi nikmah, bisa menjadi nikmah. Bisa jadi nikmat, bisa menjadi petaka. Innama amwalukum auladukum fitnah. Ya, gimana anak dulu menjadi fitnah buat ayahnya, karena istri dan anak bisa menjadi fitnah. Dia mencegat orang tuanya untuk berangkat haji, untuk berangkat berjihad sama Nabi. Ya, akhirnya dia simpati sama mereka sehingga dia meninggalkan jihad sama Nabi, maka mereka menjadi fitnah. Ya, maka banyak orang juga banyak tugas, tapi dia khawatir keluarganya dia tinggal, istri anaknya ditinggal, akhirnya dia nggak mau belajar berangkat belajar, kemudian bekerja mencari nafkah atau melaksanakan tugas-tugas yang mulia. Nah, maka menjadi nikmah di sini, menjadi petaka. Betul Syekh. Ada saudara saya juga punya kemampuan, punya harta, sudah tergolong wajib untuk ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika ditanya, dia jawab masih sibuk urus anak. Iya. Dan urusan anak tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Nanti kalau sudah dipanggil oleh Allah itu jadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Jadi kalau untuk ngurusin keluarga, ngurusin dunia ini nggak ada habis-habisnya. Ya, maka kadang-kadang kita sibuk ngurusin dunia, kemudian lupa ngurusin diri sendiri. Dan dunia nggak bakalan mengejar kita. Kita yang terus mengejarnya. Pada saat kita meninggal punya harta berlimpah, mobil mewah, rumah yang begitu banyak, tanah yang luas. Ya, pas saat pamitan sama dunia cuma dikasih 2 meter doang. 2 meter dan ya nggak ada. Dan 3 lembar dan 3 lembar kain putih, kain kafan. Nggak ada. Maka ya subhanallah, nggak ada yang dikubur dalam tanah 1 hektar, nggak ada. Tidak ada. Walaupun tanahnya 1 hektar, tapi cuma hanya bagian lubang liang lahatnya aja gitu. Berarti Syekh Ahmad ini menikah dulu atau pindah dulu ke Indonesia? Pindah dulu. Indonesia. Kemudian mulai mengajar di beberapa pesantren dulu di awal. Itu tahun berapa itu? Saya masuk ke Indonesia tanggal 1 Januari 2010. Motivasi apa yang membuat Syekh Ahmad terdorong untuk ke Indonesia? Orang Indonesia hampir sama kayak orang Mesir, tidak ada perbedaan. Oh, Masya Allah. Kemudian ketika saya ke Indonesia merasa nyaman, merasa bukan di negara beda, hanya beda bahasa dan budaya dan makanan doang. Apa ini bedanya apa kalau di Indonesia, apa yang kalau Indonesia kan perlu adaptasi makanan? Kebanyakan orang Indonesia kan masak makanan pedas gitu kan. Oh, pedas ya. Santan gitu ya. Ya. Kita di Arab kan jarang. Ya. Kemudian bahasa aja yang berbeda. Maka ketika saya menerima makanan Indonesia, ya saya bisa tinggal di Indonesia, kemudian bisa berbahasa Indonesia. Dan semua karena ada tujuan aja. Tujuan mulia adalah dakwah. Coba kalau ada tujuan yang lain, bisa jadi Allah tidak mempermudah bahasa Indonesia. Tahun berapa Syekh Ahmad ke Indonesia? 2010. 2010. Sekarang udah hampir 12 tahun.
2018 sudah menjadi warga negara Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Dan alhamdulillah keliling dakwah di Indonesia hampir 90% Indonesia sudah keliling Sudah dakwah. pernah ya. Maluku Utara belum, Syekh Ahmad? Insya Allah itu Maluku mungkin di Utara. antara 5% atau 10% yang masih tersisa. 10% Maluku Utara dekat sama Maluku juga. Syekh Ahmad sudah Insya Allah. 4-5 kali ke sana. Ya, alhamdulillah. Mungkin tinggal setengah jam naik pesawat Insya Allah. ke Maluku Utara. Nanti kabar-kabari lah ya. Timnya juga nih mudah-mudahan bisa kasih tahu waktu supaya Syekh Ahmad sekaligus sama Tiras kan bisa roadshow juga di sana. Insya Allah, bismillah. Semoga Saya juga bagian dari Tiras. Alhamdulillah. Syekh Ahmad. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah berarti hijrah tahun bukan hijrah ya, tapi pindah Ya. Untuk berdakwah di sini. Tapi Syekh Ahmad sekolah di Al Azhar itu sampai S2 atau saya S1 di sana. S1 di sana. Saya dari kecil memang hanya mengenal agama doang. Karena keluarga juga. Iya, karena paman saya almarhum, adik ibu saya, beliau itu lulusan Azhar, kuliah Usuluddin juga Azhar. Alhamdulillah. Kemudian beliau itu pindah juga ke Qatar. Oh, ke Qatar. Iya, beliau menjadi khatib di salah satu masjid pangeran atau amir di Qatar sampai beliau wafat, dan beliau wafat di Mesir memang beliau. Beliau wafat tahun 90-an. Tahun 90-an. Ya. Oh, berarti lebih tua daripada Syekh Yusuf Qaradawi ya? Ya mungkin kurang lebih ya. Ya. Karena Dr. Yusuf Qaradawi meninggal usia beliau 90-an. Iya, betul. Ya. Sangat. Maka panjang. Paman saya ini beliau di Qatar, kemudian ya mungkin orang tua saya terdorong untuk membesarkan anaknya dalam agama. Kemudian dari kecil ya belajar Quran di Kutab. Kutab itu adalah tempat belajar mengaji ya. Sampai hafal juga. Ya, sampai selesai Syekh Ahmad di sana. Berapa tahun Syekh? Mungkin 3-4 tahun lah kalau 3-4 tahun. Saya pernah dengar dari para penghafal Al-Quran mengatakan bahwa susahnya hafal Quran itu hanya di 10 juz pertama. Nanti di setelah 10 juz itu sudah lebih mudah mereka menghafal. Karena sudah terbiasa. Maka kita di Mesir itu memulai menghafal dari juz 30 bukan dari juz 1. Oh, Masya Allah. Maka kadang-kadang santri itu kadang-kadang ya berbeda ya. Kita mulai dari juz 30 kemudian mereka pindah ke juz 1. Itu kurang tepat, jadi ngacak. Iya. Ya, lebih tepat itu memulai dari surat-surat pendek. Jadi ada termotivasi untuk terus menghafal. Oke. Bayangkan kalau dia masuk surat Al-Baqarah 286 ayat, kapan selesai? Maka jadi tidak ada motivasi bagi dia. Tapi kalau kita masih kecil, lihat alhamdulillah sudah hafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, Al-Nasr, Al-Hab, kemudian Al-Quraisy, kemudian surat Al-Masad, surat-surat yang lain. Jadi ada motivasi. Jadi surat Al-Ma'un, kemudian Al-Kautsar dan surat-surat yang 3-4 tahun itu alhamdulillah selesai. Iya, saya pindah beberapa syekh, ada sekitar 4 masyayikh yang saya belajar ke mereka. Kemudian syekh terakhir saya itu saya dapat sanad tajwid, kemudian saya ngambil sanad qiraat hafaz Sa'ad dari Asim, Imam Asim. Alhamdulillah. Berarti sekarang alhamdulillah sudah di Indonesia 12 tahun. Nah, kira-kira apa nih pesan Syekh Ahmad buat kondisi Islam yang ada kondisi kaum muslimin yang ada di Indonesia saat ini? Umat Islam dimanapun berada saat ini sedang tidur. Ya, umat Islam itu tidak bakalan mati. Kita nggak bahas Islam. Saya nggak khawatir terhadap Islam sebagaimana saya khawatir terhadap umat Islam. Islam itu agama Allah, akan ditolong oleh Allah. Yang saya khawatirkan itu umat Islam. Umat Islam sendiri yang gampang berubah. Dan sebagaimana hadits Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW, dan ini berapa perawinya dari Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain. Nabi SAW bersabda, سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم ويتحدث في الأمر العام. Akan datang tahun-tahun penuh dengan penipuan. Ya, orang yang amanah dikatakan berkhianat, berkhianat dikatakan amanah. Orang yang berdusta dikatakan jujur, orang yang jujur dikatakan berdusta. Sehingga roibidha berbicara. Orang yang bodoh ikut campur urusan umat yang luas. Nah, maka ketika
ketika saya melihat umat Islam di Indonesia, kan umat Islam terbesar, Ya, betul. penduduk Islam terbesar di Indonesia. Iya, betul. Tapi karena ya perlu kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, itu kita perlu saling mengingatkan. Ya, kadang-kadang kita cuek dengan orang. Iya. Tidak mau menasihati, malas, bukan urusan saya, dan lain sebagainya. Maka umat Islam Indonesia alhamdulillah dalam kebaikan. Ya, maka ada riwayat walaupun secara penilaian hadis bahwa itu tidak dhaif atau dhaif jiddan, al khairu fi wa fi ummati ila yaumil qiyamah. Kebaikan ada padaku dan umatku sampai hari kiamat. Memang betul secara makna sahih. Secara makna. Ya, secara makna sahih. Bahwa kebaikan akan terus berada di umat Nabi Muhammad SAW. Tapi persoalannya yang kita perlu ingatkan umat, menyadarkan umat, menasihati umat, membimbing mereka dengan hal-hal yang baik. Itu syarat-syaratnya. Ya, harus kita qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana man ittaba'ani. Nah, itu kan perlu kita ingatkan mereka terus. Perlu menasihati. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang perlu kita. Dan umat Islam Indonesia alhamdulillah dalam kebaikan, cuma hanya perlu kita meneruskan beberapa pemahaman yang agak keliru saja. Iya, senantiasa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir. Ya, kita cuma hanya beri peringatan saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hanya kita cuma memberi peringatan, bukan memberi hidayah. Iya, betul. Hidayah itu bukan di tangan kita. Kalau hidayah di tangan orang, Nabi akan memberi hidayah tersebut kepada pamannya Abu Thalib. Masya Allah. Maka Allah mengatakan kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Syekh Ahmad ini sudah 12 tahun. Kira-kira tantangan paling besar selama dakwah di Indonesia ini apa sih? Insya Allah nggak ada tantangan. Cuma hanya kadang-kadang sedih gitu melihat medan dakwah gitu ya. Dalam arti kadang-kadang kita menginginkan kebaikan bagi orang yang kita dakwahi. Kita kasihan sama beliau, kita simpati sama beliau. Sepakat. Tapi kadang-kadang dia menolak. Dan tantangan yang saya lihat, sebagian orang yang mengajak dakwah kadang-kadang membuat orang benci dakwah, dan kadang-kadang membuat orang bodoh dengan apa yang dia dakwahi. Saya jelaskan. Yang pertama, membuat orang benci dakwah seperti teman-teman kita yang mengajarkan sunnah. Ajarkan orang sunnah, otomatis meninggalkan bid'ah. Tapi ajarkan sunnah dengan sopan santun, dengan ramah. Hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, maka ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syan. Tidak akan ada sifat lemah lembut dalam suatu perkara kecuali menghiasinya. Kalau dicabut akan menjelekkannya. Nabi mengatakan, innama bu'ithtu rahmah. Saya diutus untuk bagi rahmah. Ya. Kemudian Nabi SAW di banyak hadis diminta oleh para sahabat seperti At-Tufail bin Amr ad-Dusi, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mengajak kaumku untuk beriman, kemudian tidak ada satupun yang beriman, hanya istrinya dan ayahnya. Sumpahin suku Daus ya Rasulullah. Nabi SAW mengangkat tangan, Allahumma hdi Dausan wa atibihim. Ya Allah, beri hidayah kepada suku Daus dan datangkan mereka kepadaku. Dan kita lihat kisah Rasulullah ketika di Taif, dilempar batu dan lain sebagainya, dihina dan lain. Kemudian Nabi mengatakan, la'allallah yukhrij min aslabihim ma yaqul la ilaha illallah. Saya berharap ada yang keluar dari sulba mereka mengatakan la ilaha illallah. Kemudian di Makkah juga membebaskan mereka kan. Idhabu fa antum mutlaqa, pergilah kalian bebas. Dan begitu sikap Rasulullah SAW ketika berdakwah. I'dil ya Muhammad, berlaku adil, ditarik dari bajunya sampai berbekas dari beliau. Dan banyak hal-hal yang lain. Tapi Nabi SAW bagaimana dakwahnya? Orang yang dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik kencing di Masjid Arabi. Kemudian Nabi SAW, la tuzrimu wa hariqu ala baulihi sajlan aw dhanuban min ma, dalam riwayat lain. Ya, siram dengan ember air, kemudian Nabi memanggil, ini tempat ibadah enggak layak suluhu lihada gitu kan, tidak layak untuk itu tempat baca Quran, tempat ibadah lain. Tapi Nabi SAW santun dan menasihatinya bagaimana. Maka akhirnya Arabi ini kan kemudian semua bermasalah. Kemudian hadis tentang Arabi selalu bermasalah. Arabi yang menarik Nabi dari bajunya, i'dil ya Muhammad. Tapi responnya Rasulullah SAW. Itulah maka sehingga masuk ke hati Arabi ini. Maka Nabi SAW sebut surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau
la'ala di atas. Kan la'ala fauqa dan ala itu atas, menempel atau tidak. Wa innaka la'ala berarti di atas puncak kemuliaan akhlak. Bukan berbudi bekerti saja. Bisa jadi tidak semuanya. Tapi Nabi itu wa innaka la'ala, engkau berada di atas. Di puncak kemuliaan akhlak yang paling tinggi. Maka karena kemuliaan akhlak Nabi, Allah dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dijadikan sebagai teladan. Dan Allah bersumpah, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka lil mursalin ala siratal mustaqim. Kau berada di atas siratal mustaqim. Jadi itu yang patut kita ikuti. Maka sebagian yang mengajarkan sunnah sehingga orang membenci kepada sunnah. Dan dia punya ilmu, tapi cara penyampaiannya yang salah. Dan itu membuat orang benci. Itu yang disayangkan. Dan banyak sekali kekeliruan. Kita tidak usah pungkiri lagi. Banyak sekali kekeliruan mereka. Kenapa? Ketika Anda belajar cuma hanya satu mazhab, ya, mazhab dalam Islam itu hampir 100. Tapi yang populer itu yang ada kitab-kitab dan syarahnya 4. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan ada Zahiri. Ya. Dan ada mazhab-mazhab lain, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain, tapi mereka enggak tersusun dalam kitab seperti 4 mazhab yang kita kenal. Karena dia kenal cuma hanya satu mazhab, maka berpegang kepada mazhab itu. Maka makin luas ilmu, makin berkurang mengerti ke orang. Saya kemarin haji, Syekh Ahmad. Setelah kita dengan Jamaah Maluku Utara reguler, saya jadi salah satu pelayan jamaah haji, petugas. Di saat kita tanggal 13 bulan Dzulhijjah itu kan hari terakhir kita mabit di Mina. Terus kembali ke hotel. Nah, itu ada satu bapak-bapak, dia dokter juga. Kemudian di sholat duhur itu kan kita sampai pagi. Dokter dia itu kemudian setelah duhur dia langsung berbicara bahwa siapa saja yang hari ini tidak tawaf ifadah maka hajinya tidak sah. Itu langsung heboh satu gedung. Ada 5 kloter di situ. Itu hampir 2000 jamaah di satu gedung itu. Geger semua. Ada yang mau pukul dia, ada yang sudah caci maki dia. Nah, terus rupanya yang dia sampaikan hanya satu mazhab saja. Yang berpendapat di hari itu kalau tidak selesai rukun hajinya maka tidak sah. Tidak tawaf ifadah, tidak disempurnakan maka tidak sah. Sementara ada madhab lain yang nanti sampai bulan Dzulhijjah berakhir membatasi begitu. Bahkan ada yang mengatakan 1 tahun penuh. Bahkan menurut madhab Imam Syafi'i saya baca itu bisa balik dulu ke Indonesia, kemudian balik lagi baru tawaf ifadah juga masih dibolehkan. Tapi yang dia sampaikan hanya satu. Itu yang buat macam problem di situ. Jadi, padahal dia juga tidak salah. Dia juga tidak salah, cuma kurang tepat dia menyampaikan. Tidak utuh. Ada kitab yang sangat saya anjurkan kepada para dai untuk memilikinya, namanya Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah. Hikmah dalam berdakwah kepada Allah, karangan almarhum Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Beliau pengarang kitab Hisnul Muslim. Itu sudah diterjemahkan? Kurang tahu saya. Itu diterjemahkan. Saya belinya di kota Madinah, di depan Universitas Madinah. Ketika saya sedang umrah. Nah, saya mencari buku itu sampai ke di depan Universitas Madinah, saya baru temukan di maktabah-maktabah di sana. Jadi kitab itu sangat bagus sekali. Tahun berapa itu ke Universitas Madinah? Saya di depan ya, saya ke maktabah-maktabahnya aja. Sekitar 2018-2019 lah gitu sekitar. Oh iya, itu tahun saya diterima di sana. Masya Allah, baru masuk. Oh enggak, saya diterima 2009. Iya. 2018 saya selesai. Ya, itu saya 2018-2019 saya ke depan kampus. Musim haji atau umrah mungkin ya? Umrah ya. Saya menemukan kitab ini karena anak lihat PDF-nya bagus. Tapi kan anak kurang suka kalau memiliki buku dalam PDF. Iya. Kenapa? Karena harus punya kitab aslinya. Nah, itu maka yang pertama itu tantangan yang saya lihat itu teman-teman yang mengajarkan sunnah tapi dengan cara yang tidak sesuai sunnah, akhirnya membuat orang benci sunnah. Berarti tuntunannya di situ semua ya? Iya. Dalam kitab ini. Dalam kitab ini cara mendakwahi orang dan itu levelnya beda-beda. Ada hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dalam sunan beliau, walaupun sebagian ulama menilai hadisnya dhaif. Anzilun nasa manazilahum. Tempatkan orang pada posisinya. Dia juga punya jabatan. Kalau Anda ini ya bahaya juga kalau menasihati pejabat dengan kasar. Ya, itu enggak perlu. Dia punya jabatan. Contoh Nabiullah Musa dengan Harun. Ya kan? Faqula lahu qawlan layyinan. Ya, maka yakhsha. Kemudian subhanallah, maka kalau kita lihat pada saat dia memposisikan dirinya, ini saya menasihati fulan, itu berbeda dengan fulan dan lain.
Bahkan man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratuh. Yang meremehkan ulama akhiratnya hilang. Wa man istakhaffa bil umara'i dhahabat dunya. Kalau meremehkan penguasa hilang duniamu. Anda di penjara selesai urusan. Wa man istakhaffa bil ikhwan, kalau yang meremehkan saudara dan lain sebagainya, faqad dhahabat muru'atuh. Hilang wibawanya gitu. Kalau nggak salah berkata Abdullah bin Mubarak. Maka itu yang pertama, tantangan yang saya sering lihat dan bingung juga bagaimana ini. Padahal itu benar apa yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya itu kurang tepat. Terus yang kedua, penyampaiannya bagus tapi tidak berisi. Tidak berisi juga. Tidak berilmu. Terlalu banyak hiburan, terlalu banyak hiburan, tertawa. Terus kadang-kadang mentertawakan Nabi. Ya Allah. Kadang-kadang bercerita tentang malaikat yang enggak pantas harus disampaikan. Kemudian ayat Quran dia tidak bisa baca. Hadis palsu dia sampaikan. Seperti hadis atau kisah Alqamah yang sangat masyhur di mana-mana. Kisah Alqamah itu palsu. Alqamah yang ditalkinkan syahadat, kemudian beliau tidak bisa melafalkan syahadat. Kemudian mau dibakar oleh Nabi SAW karena dia durhaka kepada ibunya. Kemudian ibunya memaafkan, itu salah. Itu tidak demikian. Tidak benar. Tapi benar masyhur itu. Masyhur. Dijadikan satu kisah yang kemudian menakut-nakuti seorang anak yang durhaka. Iya, boleh. Tujuannya untuk memperingatkan agar tidak durhaka, tapi kurang tepat. Dalilnya tidak tepat. Ya, dan ini kan berdusta atas nama sahabat dan Rasulullah SAW. Kemudian yang seperti kisah sahabat yang bilang nggak mau bayar zakat. Lain atani min fadlihi dia sedekah Nabi. Itu dalam surat Al-Ahzab. Ya. Maka diceritakan bahwa Hatib, ya, sahabat Hatib atau Tha'labah, kisah Tha'labah yang dia punya kambing kemudian minta doakan Nabi, ya, akhirnya kambingnya bertambah. Kata Nabi SAW, sedikit kau syukuri daripada banyak kau tidak syukuri. Akhirnya didoakan Nabi, terus bertambah kambingnya sehingga penuh kota Madinah. Beliau keluar dari kota Madinah. Dulu kan sholat 5 waktu bersama Nabi, ya. Sekarang kan cuma hanya sholat 2 waktu. Akhirnya habis itu sholat Jumat doang. Habis itu dengan sholat sama sekali. Habis itu turun ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, surat At-Taubah. Ya, bayar maksudnya ambil zakat dari mereka. Kemudian ternyata beliau ini malah tidak ya dapat surat. Ini katanya ini jizyah katanya. Al-jizyah uqtul jizyah gitu. Kata beliau ketika datang surat dari Rasulullah. Kemudian dia bilang, ya udah kamu mau orang yang diutus Nabi SAW. Kamu mau ketemu siapa? Fulan. Ya udah ketemu Fulan baru balik ke saya lagi. Saya mikir-mikir dulu. Ya habis itu beliau ya udah nanti aja gitu kan saya pikirin. Sampai zaman Utsman, sampai zaman. Padahal dikatakan beliau tidak wafat di zaman Utsman. Iya. Dikatakan beliau wafat di zaman Rasulullah atau zaman Abu Bakar atau Umar. Jadi kisah palsu ini berdusta atas nama sahabat, dan Tha'labah ini Badri. Badri artinya ahlu Badr. Ahlu Badr itu ghafarallahu lahum, khalas. Sudah selesai, dan itu ada nas qati' begitu demikian. Dan itu banyak kekeliruan. Dan ketika dia menyerahkan zakat kepada Rasulullah, Nabi enggak nerima. Dan Abu Bakar enggak nerima, Abu Umar enggak mungkin. Dalam fikih itu kalau dia menyerahkan wajib diterima. Ya, namanya orang ada kelirunya. Seperti orang mau salat enggak bisa dihalangin. Ya, betul. Mau apapun kondisi dia. Apakah dia perampok atau apa, yang penting dia mau masuk ke masjid, ya udah bersilakan gitu kan, enggak berani dihalang. Maka itu karena kebanyakan tidak mempelajari fikih secara lebih dalam, tidak paham tentang dakwah, tidak paham usul fikih, tidak paham ilmu hadis, tidak paham ulumul Quran. Maka jadi mereka berbicara tanpa dilandasi ilmu. Maka ada bab dalam Sahih Bukhari namanya babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Dan di situ beliau mencantumkan firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian di bawahnya hadis Muawiyah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Maka banyak kisah palsu, banyak hadis palsu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah. Itu kan bukan hadis Nabi. Itu berkata Imam Syafi'i. Kalau dia bilang di akhirat, ya Rabbi saya enggak tahu, salah, kadzabta. Kenapa kau menyampaikan dakwah engkau tidak tahu? Harus belajar terlebih dahulu. Tidak ada seorang ulama pun dalam 2-3 tahun atau dia lulusan SD atau SMP atau SMA atau aliyah di pesantren kemudian jadi ulama. Enggak. Pasti dia belajar kepada masyayikh. Tulus zaman. Tulus zaman dan duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Harus belajar. Maka kalau kita lihat
yang namanya rihlatu fi talab al-ilm, masyayikhu. Imam Syafi'i itu masyayikhnya siapa? Gurunya siapa? Muslim ibn Khalid Zinji, Mutarrif ibn Mazin as-San'ani di Yaman, Muhammad ibn Hasan al-Syabani, murid dari Imam Abu Hanifah, sahib al-Imam, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syabani, murid dari Al-Laits bin Sa'ad. Kemudian beliau belajar kepada ulama-ulama banyak. Ya, banyak sekali ulama yang beliau belajar sampai Muslim ibn Khalid Zinji, mufti Makkah, mengizinkan Imam Syafi'i menjadi mufti. Usia 15 tahun. Dan beliau menulis kitab pertama tentang usul fikih adalah kitab Risalah. Yang tidak ada tandingannya, yang tahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Itu subhanallah. Dan muridnya siapa? Dan mereka itu perlu sanad. Maka Imam Muhammad ibn Sirin mengatakan dalam Sahih Muslim, inna hadzal ilma din fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Perhatikan kau belajar agamamu dari siapa. Kenapa sih kalau kita sakit ke dokter spesialis? Kalau untuk nanya urusan agama, nanya siapa aja gitu. Ustadz, ada nggak pendapat yang mengatakan boleh gitu kan? Agama gitu bukan sesuai pesanan. Nah, maka itu yang berbahaya. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu belajar kepada guru dan gurunya kepada gurunya. Maka kalau kita lihat silsilahnya, Imam Muslim belajar ke Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Malik. Imam Malik belajar kepada Nafi'. Nafi' belajar kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar murid sekaligus sahabat Rasulullah. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, siapa pun berbicara gampang. Kita naik ke atap rumah itu kalau ada tangga, kalau nggak ada tangga bagaimana? Maka kita bisa tahu hadis ini sahih atau tidak dari sanadnya. Dan alhamdulillah Syekh Ahmad ini hanya dimiliki oleh Islam. Betul. Imam Nawawi mengatakan demikian. Ya, kita hanya khususan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita punya sanad bersambung sampai Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan sanad kita bersambung kepada Nabi Muhammad tapi ke Nabi Ibrahim. Ada hadis Anda dapat sanadnya namanya hadis Al-Musnad ila Nabiillah Ibrahim. Hadis yang bersambung kepada Nabi Ibrahim dan Anda bisa menjazakan antum dan semua jamaah yang nonton. Masyaallah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunan beliau dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW bersabda ketika beliau SAW Isra Mi'raj, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersandar di langit ketujuh. Langit ketujuh. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Wa qalahu ya Muhammad aqri ummataka minis salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Maka kenapa dalam tasyahud kita bilang Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Karena kata ulama, karena Ibrahim ini yang memberi salam kepada kita pada saat Nabi Isra Mi'raj. Yang lain nggak ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, langit 1 sampai 6, nggak ada yang beri salam. Ya, hanya Nabi Ibrahim. Hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian menggambarkan surga juga. Menggambarkan surga. Wa akhbirhum annal jannah adbatul ma, thayyibatul turba. Nah, airnya tawar dan kemudian di tanahnya subur. Wa annaha qi'an, lembah-lembah. Wa anna ghirasaha atau ghirasuha, dan tanamannya adalah apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan dalam riwayat Tabarani tambahan ada wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini ada menjazahkan semua teman-teman penonton, itu hadis yang bersambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini kemuliaan bagi kita. Ya, nggak ada pada umat yang lain. Coba lihat kitab-kitab terdahulu, nggak bersambung sanadnya. Kalau kita kan itu diterapkan ilmu hadis palsu semua. Palsu. Maka kita disebut mutawatir. Mutawatir itu nukila min jam'in ila jam'in yamtani'u tawatuhum 'ala al-kadhib. Dinukil dari banyak orang ke banyak orang, mustahil mereka berdusta. Maka mereka dulu subhanallah menyaring itu semua. Imam Bukhari aja datang kepada orang, dia aja kasih bajunya aja kosong, nggak ada makanan untuk kendaraannya, ditolak hadisnya. Bayangkan segitu beliau teliti dalam menjaga. Maka itu rawi itu benar-benar diteliti. Sebelum dia lupa, sampai dia lupa, dia terima hadisnya dari umur berapa sampai umur berapa. Dia menukil kalau riwayat dari fulan gimana kondisinya, apakah dia thiqah atau tidak, dia percaya atau tidak. Banyak yang harus diteliti. Maka ilah tersembunyi dalam hadis itu. Syekh Ahmad, kalau ini jika berandai ini Imam Bukhari jika ada di zaman sekarang mungkin sudah jantungan. Saya malu ngomong mungkin. Saya malu ngomong begini. Saya mungkin gak bisa hadir di sini ya.
Nggak berani. Subhanallah. Kalau Imam Syafi'i melihat kondisi Iya. para dai sekarang itu sangat luar biasa. Saya pribadi tidak bakalan berani ngomong atau berbicara selama beliau masih hidup. Sampai antum lihat bagaimana kondisi Imam Syafi'i ketika di hadapan Imam Malik. Dan Al-Muzani murid Imam Syafi'i di hadapan beliau gitu kan. Imam Muslim juga segitu hebatnya punya Sahih Muslim. Kalau ketemu Imam Bukhari mengatakan, "Lau adzinta li laqabbaltu rijlak." Kalau engkau izinkan aku cium kaki Anda gitu. Saking gitu udah tahu takarannya lah. Udah tahu diri gitu kan. Kalau sekarang ya nggak tahu diri sama sekali. Baru bisa pintar ngomong, pintar berbicara. Kemudian banyak sekali kekeliruan. Dan sedangkan itu subhanallah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Ya. Semua diminta Itu akan bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Syekh Ahmad beberapa tayangan atau saya lihat mungkin beberapa kali ada video itu Syekh Ahmad membahas tentang hal-hal yang gaib seperti mungkin berkaitan dengan ruqyah, pengobatan bagi siapa yang terkena sihir atau bahasa kita di sini tuh kesurupan jin. Ya. Ini baru atau sudah beberapa waktu yang lalu Syekh Ahmad? Iya, sudah agak lama sejak di Mesir, alhamdulillah. Oh, sejak di Mesir juga? Iya, sudah. Oh, berarti bukan ketika baru. masih kuliah ya. Jadi gini, kalau ketika saya datang ke Indonesia itu ternyata kita banyak pemahaman tentang alam jin itu berbeda atau kurang tepat tentang alam jin tersebut. Karena ya informasi-informasi yang kita dengar tanpa dilandasi dalil atau rujukannya dari kita para ulama. Oke. Karena berkaitan dengan alam gaib itu ya kita berhenti di mana ada dalil. Karena memang kita tidak pernah lihat. Dalilnya sebenarnya banyak atau? Dalilnya banyak. Kalau untuk masalah ya jin itu ada surat Al-Jin juga. Kemudian ada Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk manusia dan jin. Kan? Thaqalain. Ya, thaqalain. Tapi ya bagaimana kita memahami hakikat jin itu? Kadang-kadang lebih takut jin daripada Allah. Padahal jin itu takut kepada manusia. Buktinya dalam hadis sahih Abu Hurairah ketika menangkap jin yang mencuri kurma sedekah. Ya kan, kalau dia nggak takut ya kenapa? Ya. Kemudian itu banyak kekeliruan yang kurang tepat tentang masalah jin. Sehingga orang dihantui, sehingga orang tidak takut masuk area kuburan kalau sore hari atau maghrib atau isya atau malam hari. Padahal area kuburan kan orang meninggal. Nggak pernah kita lewat kuburan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian mereka menjawab waalaikumsalam, mampir gitu ngopi atau apa. Itu nggak ada sama sekali. Kan? Karena kita ya inna kaida syaitani kana dhaif. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ada kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah namanya Al-Wabilus Thayyib min al-Kalimit Thayyib. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu tentang manfaat zikir dan kemuliaan zikir dan lain. Itu di situ disusun tentang bagaimana zikir. Bagaimana zikir menakuti jin. Ya, dan jin itu memang takut dengan azan, takut dengan surat Al-Baqarah. Tapi itulah yang kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita menjadi pengecut. Maka tidak ada pejuang. Jiwa pejuang itu nggak ada. Kenapa? Ditakuti, awas nanti di luar ada kuntilanak, kuntil bapak, ada tuyul, ada apa. Jadi anak mindsetnya itu takut duluan. Apalagi kan film-film tahu sendiri lah gitu, sinetron-sinetron. Itu banyak sekarang di bioskop juga. Ya, kita coba lihat aja. Pocong itu selalu tampil pakai apa? Pakai kain kafan kan? Yang pakai kain kafan itu cuma umat Islam. Itu sebenarnya pelecehan kepada umat Islam. Kenapa pocong nggak pernah pakai jas atau pakai batik? Contoh. Ya nggak apa-apa, diafankan. Ya, jadi kalau Syekh Misri di Mesir dan di Indonesia ini maksudnya punya jadwal tersendiri untuk meruqyah orang. Sebenarnya enggak, saya ini pembina Asosiasi Ruqyah Syar'i Indonesia, ARSY yang kita kenal. ARSY. Jadi saya menulis. Itu satu-satunya atau di Indonesia ini asosiasi ini? Hanya enggak ada asosiasi yang lain, ada banyak teman-teman. Ada Ustaz Muhammad Faizar juga beliau. Ada beberapa peruqyah lain insyaallah. Tapi itulah yang kita harus tanamkan itu hati-hati dengan para peruqyah. Karena bedanya tipis. Ruqyah beneran sama ruqyah bohongan gitu, atau ruqyah yang penuh dengan kesyirikan atau hal-hal yang bedanya tipis. Gitu. Iya, bedanya tipis. Maka bisa kita meneliti apakah yang di depan kita peruqyah atau dukun. Apa itu ciri-cirinya? Ini biar supaya tidak ada yang menjadi korban peruqyah palsu. Yang pertama, jika dia menanyakan nama ibumu atau nama ibu pasien, itu yakin bahwa dia dukun.
Oke. bukan peruqyah. Oke. Yang kedua, meminta bekas daripada orang yang sakit. Bekas apa? Jenggotnya, rambutnya, kukunya, atau pakaian dalamnya yang Ini belum walaupun dicuci. penampilannya sangat islami ya. Walaupun, ya maaf, syaitan juga bisa berpenampilan islami. Ya. Yang penting tujuannya tercapai gitu. Ya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia menuliskan angka-angka atau huruf yang tidak jelas di dalam kertas, kemudian menyuruh Anda membakarnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu bukan peruqyah syar'i. Meminta Anda menghindari air untuk beberapa hari. Oh, sementara kita harus Sedangkan sholat. kita bersuci, harus mandi, harus wudu dan lain. Berarti dia tidak sesuai syariat. Ya. Kemudian dia meminta binatang tertentu dengan warna tertentu. Hmm. Berarti dia rukun. Hmm. Atau meminta Anda menghindari tidak masuk ke dalam kamar yang tidak dimasuki matahari. Hmm. Dan lain sebagainya. Maka itu ada buku saya, anak tulis itu Oh, sudah tentang ada bukunya ya. berobat dengan ruqyah, ilmu dan praktik. Jadi di awal buku itu saya jelaskan tentang alam jin. Pendapat yang kuat, yang sahih tentang alam jin. Apa itu jin? Buku kecil atau Makanan buku jin. besar? Buku sekitar 200-an halaman. 200 halaman. Oh, sedang lah ya. Ya. Nggak besar juga sih 200 halaman. Nggak sedang-sedang. Ya, buku kecil. Iya. Maka jadi alam jin itu dulu. Kemudian jin itu menikah atau tidak, punya keturunan atau tidak. Jin Dibahas itu juga di laki-laki. situ. Ya, makanannya apa? Kemudian Makanannya apa? jin itu makanannya tulang, sebagaimana dalam hadis Ya. Nabi SAW. Ya, makanan tulang. Kemudian apakah kita bisa melihat jin atau tidak? Kemudian di situ ada juga pembahasan tentang sihir, ciri-cirinya, tentang ain dan ciri-cirinya. Dan di akhir buku itu saya menuliskan bagaimana cara kita meruqyah diri sendiri, meruqyah keluarga dan lain sebagainya. Dan di akhirnya saya menulis buku-buku tentang ruqyah syar'iyah. Ya, tentang Imam Suyuti, Muhaddits Ini Asy-Syibli bab yang dan lain sebagainya. Itu buku terakhir, Oh, buku rujukan. rujukan. Bagi siapapun yang mau belajar ruqyah Oh, atau memahami oke. ilmu ruqyah itu, silakan untuk baca kitab-kitab ini sesuai dengan syariat. Ada kitab Ibnu Taimiyah, ada kitab Suyuti, kitab Muhaddits Asy-Syibli, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Syekh Usama. Kalau ingin meluaskan lagi ya. Ya, kalau untuk lebih Mendalami lagi. ya, itu. Dan harus ada berguru. Harus berguru kepada orang yang benar-benar bisa menjelaskan secara detail. Karena ruqyah itu kan banyak ijtihadiyahnya. Ya. Kan ada banyak hal-hal yang baru yang kita tidak pernah lihat. Dan itu dengan perkembangan zaman terjadi hal-hal yang aneh gitu. Maka perlu kita menikapinya tapi sesuai syariat juga. Agar tidak ada pelanggaran. Bicara aneh nih Syekh Ahmad. Apa yang paling aneh dalam praktik yang pernah Syekh Ahmad lakukan? Sebenarnya ada sebagian yang aneh yang Anda lihat itu memang orang nggak kerasukan. Cuma hanya berpura-pura saja. Berpura-pura saja. Di Mesir pernah terjadi, kemudian di Indonesia juga pernah terjadi. Itu memang dia gila atau gimana? Bukan dikerjain orang untuk menarik hartanya. Di Mesir juga pernah. Saya ada suami istri, itu ada hubungan keluarga dengan saya. Ketika saya pulang ke Mesir, beliau mau bawa istrinya. Dia menceritakan kepada saya. Dia pulang ke bercerita, Mesir dari Indonesia maksudnya? Iya, saya kan ada waktu setahun pulang gitu Iya. kan. Ya, insya Allah besok saya balik ke Mesir juga. Sekitar 12 hari, 13 hari baru balik lagi ke Oh, Indonesia. Masya Allah. Ketemu orang tua dan lain sebagainya. Jadi pada saat saya pulang, beliau itu membawa istrinya ke saya. Dia menceritakan bahwa dia didatangi orang dan diruqyah istrinya. Kemudian orang itu menyuruh beli herbal atau beli apa gitu. Kemudian dia menghabiskan hampir 6.000 pon. Ya lumayan angka besar. Sekitar 6 jutaan lah waktu itu. Kemudian beliau membawanya ke saya. Karena ada hubungan keluarga. Dia ingin tahu apakah istri saya ada jin atau tidak. Akhirnya saya nanya istrinya, kamu diganggu? Ya diganggu, saya begini-begini. Banyak. Kan kelihatan dari ciri-cirinya bagi saya ya. Karena gini, seperti dokter. Kita baru duduk, dia lihat wajah kita pucat. Bapak ini ada sakit gula atau apa. Kan dia tahu karena pengalaman. Iya. Maka karena khibrah saja. Darah rendah atau apa. Benar, begitu. dia lihat. Ya, dia bukan dukun. Dia bisa melihat dari wajah antum ini kelelahan, ada tandanya. kecapean atau banyak pikiran, matanya kosong atau apa. Dia kan tahu. Dan dzalika fadlullah itu yasha. Itu karunia Allah diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Akhirnya beliau pas mau istrinya ke saya, kita bertiga satu kamar gitu. Saya manggil ponakan saya, ambil kayu dari luar, kayu panjang gitu kan. Akhirnya istri beliau nanya, buat apaan? Saya mau hajar jin hari ini. Kurang ngajar tuh jin. Karena Anda tahu dia nggak ada, dikerjain orang untuk ngambil uangnya karena suaminya tentara dan gajinya bagus. Jadi orang manfaatin duitnya aja.
Oh. Dan orang itu bukan ahli ilm, bukan ulama, bukan dai, bukan Subhanallah. siapa-siapa. Dia cuma ini orang petani biasa, ngerjain orang lah gitu. Berarti balik lagi ke hadis tadi ya. Iya. Idza usida al-amru ila ghairal fantadhir as-sa'ah. Iya, maksudnya orang yang tidak punya ilmu tapi berbicara apa saja yang Itulah. ar-ruwaibidah tadi. Ar-ruwaibidah. Kan termasuk bagian daripada agama kita kan. Betul Hal-hal sekali. yang Maka gaib ini. itu yang berbahaya. Akhirnya Pada saat saya mengambil kayu itu, saya gebukin dia di depan suaminya. Oh, mulai teriak dia. Jinnya keluar. Saya bilang enggak, belum. Dia belum keluar. Harus saya gebukin 1 jam baru keluar dia. Terus saya bilang sama suaminya, maaf ya pemirsa. Saya bilang, ente besok nikah lagi. Istrinya bilang, enggak, aku udah sembuh. Jadi pertama digebukin, yang kedua, itu ketika itu baru istrinya diam, enggak bersuara. Sejak itu hampir 3-4 tahun enggak bersuara sama sekali. oh. Jadi udah hilang jinnya. Kenapa? Ya karena begitu. Dikerjain orang. Ana bilang, kamu ini jaga wudhu. Wudhu itu cahaya. Tanda orang beriman itu menjaga wudhu. Baca zikir pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardu wa lis-samawati 3 kali. Ayatul kursi. Baca surat Al-Baqarah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bisa dilakukan. Wudhu, salat tepat waktu, baca zikir pagi petang, baca surat Al-Baqarah, makan kurma aju. Itu benteng bagi kita. Tapi itulah kita ini malas. Obatnya ada di rumah kita masing-masing, tapi kita malas. Sekarang Syekh Ahmad itu kalau kasus perempuan yang berpura-pura, sekarang ada tidak laki-laki yang berpura-pura? Ada, banyak sekali. Banyak juga? Ya, memang bukan berpura-pura, tapi dia mempelajari ilmu hitam untuk mendapati atau menaklukkan hati perempuan. Sampai pernah ada kasus juga dari Jawa, anak muda ini di hampir Indonesia 3 malam, kasusnya Indonesia. Hampir 3 malam saya ruqyah. Kenapa? Karena anak itu ternyata mencintai perempuan yang agak cantik gitu, yang lumayan cantik katanya di kampung dia, dan dia lumayan bukan pas-pasan gitu kan. Ya namanya perempuan maunya yang ganteng, yang tampan, yang kaya, seindah Nabi Yusuf, sekayanya Qarun, sekuatnya Nabi Musa dan lain gitu kan. Sesolehnya Nabi Muhammad dan lain. Jadi perempuan ini maunya begitu, sedangkan ini pas-pasan. Akhirnya ya udah dia datang belajar kepada orang, ya kemudian nampaknya ketika dia belajar tidak kuat. Sehingga jin itu merasuki tubuhnya. Saya ruqyah hampir 3 malam. Ya, dan alhamdulillah dia sudah kembali normal. Karena kalau ini betul ya, tidak berpura-pura ya. Enggak, dia enggak berpura-pura. Dan ada sebagian laki-laki berpura-pura karena memang sebenarnya gini, psikisnya aja terganggu. Tapi diiming-iming atau di gimana ya, diberitahukan oleh banyak orang bahwa ente ini kerasukan jin. Akhirnya dia meyakini hal itu. Ketika antum meyakini sesuatu, susah untuk kita hilangkan dalam pikiran. Akhirnya ya kita jelaskan. Saya ini menginginkan kebaikan untukmu. Saya tidak ada manfaat ketika kamu kerasukan atau tidak kerasukan. Saya cuma hanya penasihat baik untukmu. Dan gini, inti dari semua kerasukan ini, persoalan ini, hampir 90% kejauhan mereka dari Allah. Jauhnya mereka dari Allah. Dari zikir, dari Al-Quran, dari wudhu, dari salat. Artinya sudah ada pelindung yang begitu-begitu kokoh dari Allah, tapi tidak dipakai. Tidak dipakai gitu. Seperti hadis jin yang mencuri kurma sedekah. Kan diajarkan kepada Abu Hurairah. Ayatul Kursi. Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadhub. Betul apa yang dia sampaikan, tapi tetap berdusta. Maka jin menurut kita itu, ada kaidah dalam ilmu ruqyah, jin ini tetap berdusta. Maka nggak boleh kita dengerin ocehannya dia. Kalau dia ngoceh, fulan bikin sihir buat saya, fulan ini bikin sihir buat dia, buat antum, itu nggak boleh kita dengar. Karena dia ingin membuat fitnah antara manusia. Dengan informasi yang salah. Maka tidak boleh dikasih ngoceh dia. Kalau dia ngomong ada orang, bahaya. Jadi Syekh Ahmad ini kalau bimbing jamaah umrah itu cerita juga tentang ini, maksudnya di saat-saat. Enggak, kalau lagi ada perjalanan umrah dari Makkah ke Madinah. Dan ini pembimbing tetap tiras ya, Syekh Ahmad. Dari Makkah ke Madinah atau Madinah ke Makkah, itu kadang-kadang saya membacakan ayat-ayat ruqyah di dalam perjalanan mereka. Dan alhamdulillah tidur nyenyak semuanya. Pada tidur semua, anak yang baca sendiri. Jadi Syekh Ahmad ini sangat sangat suka untuk membimbing umrah dan jalan bersama tiras, kemudian sampai jamaah tadi tertidur. Nah terus kira-kira apa yang membuat Syekh Ahmad ini
tertarik sampai menjadi pembimbing tetap Tiras? Gini, awalnya saya bergabung dengan Tiras ini, saya pernah berangkat umroh sama salah satu travel dulu tahun 2011. Tapi menurut saya Oh, itu kurang awal-awal pro, sekali ya. awal-awal. Pembimbingnya itu atau mutawifnya itu nampaknya dia adalah TKI di Saudi, tenaga kerja Indonesia Iya, di sana. iya. Sehingga dia tidak punya pengalaman fikih. Sehingga ketika ada ibu-ibu bilang, Ustadz ini rambut saya rontok, wah itu nggak boleh gini-gini. Itu kan rontok beda dengan Balik lagi dicabut. ke Ruwaibidah tadi itu. Iya, itu kan persoalannya di situ. Hmm. Kemudian 2018 atau 2019 mulai bergabung, berangkat sama diundang oleh Tiras Travel untuk bimbing jamaah umrah. 2018. Ya, sekitar itu. Oh, berarti lama juga dari 2011 sampai 2018. Jadi ketika saya berangkat, saya menjelaskan apa yang saya pelajari. Kalau untuk cerita banyak, Oh, iya. tapi ya Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah, ini yang saya pelajari. Ya. Ketika Anda punya ilmu tambahan, silahkan, tafadhal. Maka ketika kemarin Anda bergabung dengan travel-travel yang lain, ternyata di situ ada seorang kiai atau ustadz yang beliau bilang sama jamaah bahwa ini rangkaian ibadah umrah kita masih kurang karena kita belum menyentuh Ka'bah, belum mengusap Hajar Aswad atau lain sebagainya. Sedangkan itu bukan rangkaian ibadah. Ya, itu yang saya pelajari. Ya. Kalau antum punya, silahkan. Anda nggak bisa lebih dari itu. Itu kemampuan saya. Dan itu tanggung jawab saya di hadapan Allah. Maka ketika saya bersama Tiras, saya menjelaskan apa yang saya dengar, informasi yang bagus, yang benar. Ya. Kalau untuk cerita kayak kemarin lagi sama Tiras juga, lagi kita ziarah kuburan Baqiyah habis subuh. Pada saat ziarah, ada salah satu mutawif atau pembimbing jamaah. Kita di kuburan Baqi kan nggak ada nama. Nggak ada nama di batu nisan, nggak ada fulan. Kita nggak tahu. Nggak ada. Hanya mungkin cerita dalam kitab. Yang dulu ketika masih ada kubah-kubah. Iya. Jelas. Maka pada saat Ustadz ini bilang, ini kuburannya Halimatus Sa'diyah. Oh, jamaahnya, Masya Allah Ustadz. Masya Allah Ustadz apa? Kenapa harus memastikan bahwa ini kuburan fulana atau fulan? Kecuali kalau ini kuburan Rasulullah pasti, Abu Bakar ini pasti, Umar pasti, karena ada tulisan. Kita tahu dari cerita-cerita kita bahwa yang masuk ke sebelah kanan ada kuburan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, dan ada fulan, ada sebelah kiri ada bibi Rasul. Tapi kita nggak tahu apakah benar atau tidak, karena kita nggak ada nama gitu. Hanya diceritakan dalam kitab. Dan beliau memastikan, kenapa sih antum nggak dikatakan ini kuburan fulana? Kan jadi lebih aman, lebih. Nah, maka kalau ada hadis yang kita tidak tahu, tidak yakini bahwa sanadnya sahih atau tidak, kita katakan diriwayatkan, dikhabarkan, ya, dijelaskan gitu kan, masih lebih aman dibanding Anda bilang Nabi bersabda, daripada Anda berdusta kepada Nabi. Nah, maka pada saat saya lihat itu, ya, Anda jelaskan kepada jemaah, maka jemaah ketahui, Syekh ini kuburannya fulana, wallahu alam, saya nggak bisa. Ini yang saya punya, ini bekalan saya ini, Anda nggak bisa lebih dari itu. Kemudian saya bilang, kalau untuk cerita, saya banyak sekali cerita. Tapi buat apa saya bercerita? Bohongan, biar kalian menangis, atau kalian terharu, atau kalian lihat Syekh Ahmad hebat bisa tahu segala-galanya. Enggak mungkin. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, beliau cuma hanya menjawab 2, 3, 4 pertanyaan. 2 atau 4 pertanyaan. Beliau mengatakan, aku datang dari Persia, dari Iran kepadamu, ke Makkah, ke Madinah, yang dikatakan tidak ada yang berfatwa kecuali Malik. Dan tidak ada yang berani berfatwa selama Malik hidup di kota Madinah. Kata Imam Malik mengatakan, irji' ila qaumika faqul lahum ataitu Malik fasa'altu faqala la adri. Kembali kepada kaummu, katakan kepada mereka bahwa aku datang kepada Malik dan saya katakan saya tidak tahu. Dan itu nama besar Imam Malik waktu itu sangat besar sekali. Besar sekali. Ada Imam Syafi'i aja menghadap beliau aja pakai surat. Dari wali kota Makkah dan wali kota Madinah. Sampai wali kota Madinah bilang, kalau engkau minta aku berjalan telanjang kaki dari Madinah ke Makkah, aku ini anak-anaknya Harun ar-Rasyid juga kan jadi murid. Iya, dan Al-Amin dan Al-Ma'mun itu. Iya, beliau nggak mau ke istana. Beliau maunya hanya di ilmu yata'alaih. Ilmu itu didatangi, bukan dia datangi orang. Dan subhanallah Imam Malik itu bukan main. Maka pada saat didatangi oleh Imam Syafi'i ditolak sama beliau. Masa pakai surat rekomendasi segala? Kata wali kota Madinah, ente minta anak jalan kaki, telanjang kaki dari Madinah ke Makkah. Anak sanggup, daripada anak
berdiri di depan rumah Imam Malik. Padahal wali kota loh. Wali kota atau Ya, gubernur? karena ulama itu hebat. Ya, ulama hebat. Kenapa? Itulah karena ilmu. Maka Allah kasih wibawanya. Kata Imam Syafi'i, pada saat aku lihat Imam Malik keluar, kan ada cerita agak panjang di situ. Imam Malik keluar dan cuma satu kursi untuk Imam Malik duduk. Wali kota berdiri sama pasukannya dan Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i dapat surat. Imam Malik baca, rekomendasi dari wali kota Madinah, ajarkan anak ini, dibuang. Ilmu apa yang dipelajari dengan rekomendasi? Kemudian Imam Syafi'i itu kan udah pintar, cerdas beliau. Saya fulan dari Mutlabi gitu, Mutalabi atau apa, saya datang kepadamu, saya mau belajar apa. Kemudian ditanya, siapa nama kamu? Nama fulan, segala macam. Kemudian Imam Malik menatap wajahnya, katanya, Allah sudah titipkan cahaya kepadamu. Jangan padamkan dengan maksiat. Akhirnya kata Imam Malik, ya udah pulang, besok sore kamu datang, tapi bawa muqri atau qari. Qari itu yang baca. Kata Imam Malik, aku hafal kitabmu sebelum anda bertemu denganmu. Hafal kitab Muwatta dalam waktu 9 malam di kota kota Makkah. Dan pinjam kitabnya dari orang, startuhum rajulun fi Makkah. Karena dia nggak punya uang, dipinjam dan dihafal. Subhanallah. Kita sekarang kita hafal juz am aja susah. Nah ini hafal kitab Muwatta, isinya 2000-an hadits. Ya, dan itu luar biasa. Maka ya itulah yang ketika saya matiras, nyambung visi misi kita bersama. Artinya memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah. Saya memberikan dan berbobot ya. Berbobot. Sesuai sanadnya. Sanadnya dia ajarkan Rasulullah SAW. Kalau banyak hal-hal yang keliru atau aneh, anak nggak bisa. Atau ada hal-hal yang ajaib atau hal-hal yang ini, nggak, saya sampaikan apa yang saya pelajari. Syekh, berarti sekarang harapannya buat atau nasihat ya. Ini kita closing dengan ini. Saya minta mungkin nasihatin kami, saya, teman-teman juga yang ada di studio, dan juga mungkin masyarakat Maluku Utara, umat Islam. Ya. Apa nasihat? Ada 2 dari nasihat. antum? Yang pertama untuk para dai, yang kedua untuk masyarakat muslim. Dan itu nasihat buat saya juga. Yang pertama untuk para kaum muslimin muslimat, kun kal ghaith aynama waqa'a nafa. Jadilah seperti hujan, dimanapun turun dia membawa manfaat. Yang kedua, kun da'iyan wala takun qadiyan. Jadilah pendakwah, bukan hakim menghakimi. Masya Allah. Jadilah pendakwah, mendakwahi, mengajak orang lain, tapi bukan hakim menghakimi orang yang surga siapa, yang neraka siapa. Nah, kita perbaiki diri masing-masing, mendekatkan diri kepada Allah, dekatkan orang kepada agama, ajarkan agama yang begitu mulia dan indah. Dan Nabi SAW, kata Jarir bin Abdillah al-Bajali, tidak pernah aku jumpa sesudah masuk Islam ketemu Nabi kecuali illa ra'aituhu mubtasiman. Nabi selalu tersenyum. Padahal tugas Nabi lebih berat dari kita. Kadang-kadang dia mengajarin sunnah, tapi cemberutnya bukan main. Kayak punya hutang beban negara. Itu Nabi SAW lebih berat bebannya, tapi Nabi SAW selalu tersenyum. Asyadun nas balaan kan? Ayo, SAW. Asyadun nas balaan al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Tapi itulah. Maka perlu kita memberikan senyum yang indah. Semoga wajah kita mendakwahi dengan lembut, dengan sifat yang begitu indah, dan selalu membuat orang cinta kepada agama. Bukan lari dari agama. Tugas kita mengajak orang masuk masjid, bukan membuat orang lari dari masjid. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah untuk kita semua. Insyaallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman, saudara-saudara semua, nasihat-nasihat dari Syekh Ahmad Al-Misri. Dan mudah-mudahan menjadikan negeri kita Indonesia ini menjadi negeri yang semakin indah, semakin damai, mendapatkan manfaat-manfaat daripada ajaran Islam. Karena ini semua manfaat, ya, hanya ada dua manfaat. Ada manfaat duniawi dengan akhlak yang Rasulullah SAW bawa, dan juga manfaat ukhrawi, yaitu rahmat dari Allah dan keridhaannya, dengan menjadikan Nabi SAW sebagai pedoman dan jalan yang telah beliau tempuh. Kita mengikuti jalan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Syekh Misri, Syekh Ahmad, mudah-mudahan ini yang pertama dan ada yang berikutnya juga. Mudah-mudahan Syekh Ahmad sehat, keluarga diberikan juga keberkahan, kesehatan, diberikan keturunan yang tadi soleh dan soleha untuk Syekh Misri, Syekh Ahmad, saya dan juga seluruh yang menyaksikan acara ini. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum.